Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santa Magdalena de Canossa, pendiri Kongregasi Suster Kanosian FDCC dan Kongregasi Imam Kanosian FD kecil CC. Magdalena Gabriela dei Marcesi di Canossa atau Magdalena dari Canossa lahir tanggal 1 Maret 1774 di Verona, Italia. Ia putri pasangan Marquis Ottavio di Canossa dan Teresia Sulfa. Sebagai seorang putri bangsawan, Magdalena kecil hidup dalam segala kemewahan dan kemuliaan duniawi. Namun Tuhan ternyata memiliki rencana yang indah bagi bunga kecil dari Verona ini. Saat ia berusia 5 tahun, ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan. 2 tahun kemudian, ibunya meninggalkan istana bangsawan di Canossa, menikah lagi dengan seorang bangsawan dari Mantua. Magdalena bersama 3 orang saudaranya yang telah kehilangan ayah dan ibunya diasuh oleh paman mereka yang bernama Girolamo di Canossa. Tahun 1791, Magdalena sempat masuk postulan biara Karmel dan tinggal selama 10 bulan dalam biara. Namun dalam doa-doanya ia menyadari bahwa menjadi seorang Karmelit bukanlah jalan yang disiapkan Tuhan baginya. Ia kembali ke istana keluarganya dan hidup sebagai seorang putri bangsawan serta mengelola tanah luas warisan keluarganya. Keadaan menjadi semakin buruk akibat invasi pasukan Prancis ke Italia serta berbagai manuver politik serta militer dari Kekaisaran Austria yang sejak lama ingin menguasai kota pelabuhan yang makmur ini. Dengan menggunakan harta warisan keluarganya, Magdalena berkarya membantu para tunawisma dan anak-anak terlantar. Tanggal 1 April 1808, kepadanya dibiarkan sebuah biara kosong yang telah lama ditinggalkan di San Siro, Verona. Dengan penuh rasa syukur, Magdalena bersama 2 orang gadis miskin yang diselamatkannya dari pemukiman kuno bekerja keras memperbaiki bangunan biara tersebut hingga dapat digunakan kembali. Inilah awal berdirinya Kongregasi Suster Putri-Putri Cinta Kasih atau dalam bahasa Italia Vigilia della Carità Canossiana yang disingkat FDCC, yang juga disebut Kongregasi Suster Kanosian. Para suster Kanosian mulai berkarya di Verona dengan merawat anak-anak terlantar dan melayani di rumah sakit. Kabar tentang karya mereka yang penuh kasih segera tersebar di wilayah tersebut dan Magdalena menerima banyak permintaan untuk memberikan pelayanan di kota-kota lain. Tuhan memberkati karya para suster Kanosian hingga dalam waktu singkat beberapa biara baru dibuka di berbagai kota.
Biara Kanusian di Venesia dibuka tahun 1812 dan biara di Milan dibuka tahun 1816, di kota Bergamo tahun 1820 dan di kota Trent tahun 1824. Magdalena menyusun sendiri regula atau aturan hidup kongregasi Kanosian. Regula ini mendapat persetujuan dari Paus Leo ke-12 tanggal 23 Desember 1828. Teladan hidup Magdalena yang kudus serta wataknya yang lembut dan persuasif menarik banyak wanita muda bergabung menjadi anggota biara Kanosian. Karya utama para suster putri-putri cinta kasih ini adalah bidang pendidikan, katekis, dan perawatan orang sakit. Biara Induk Kanosian saat ini berada di kota Roma, Italia. Pada tahun 1831, Magdalena mendirikan kongregasi Imam Kanosian, Kanosian Sons of Charity, atau dalam bahasa Italia Figli della Carità Kanosiani, disingkat FD kecil CC. Santa Magdalena Kanosa wafat 10 April 835. Magdalena dibeatifikasi 7 Desember 1941 oleh Paus Pius ke-12 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II 2 Oktober 1988. Perayaan 10 April, lahir 1 Maret 1774, kota asal Verona, Italia. Wafat 10 April 1835 di Verona, Italia. Sebab alamiah, venerasi 6 Januari 1927 oleh Paus Pius ke-11, Decree of Heroic Virtues. Beatifikasi 7 Desember 1941 oleh Paus Pius ke-12. Kanonisasi 2 Oktober 1988 oleh Paus Yohanes Paulus II. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.